Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Biarkan Aku Bermain Game Dengan Tenang part yang ke-6. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan kalau kalian mau join makan bareng Jingan dan mamahnya, silahkan subrek dulu. Biar nontonnya lebih mantap, jangan lupa pakai headset. Dan tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di manhwa period. Pagi hari pun tiba. Hari ini Zowen diajak Lee Suwan ke tempat makhluk dimensional langka berada. Mereka akan mengendarai seekor White Tiger yang merupakan bis tingkat legend. Ini terlihat ganas. Kau nggak berniat melawan abang keduamu kan? Tanya Zowen. Lee Suwan menjawab, tenang, aku ini orangnya nggak pendendam, dan aku juga tidak akan melepaskan sesuatu yang memang layak untuk kudapatkan. Setelah itu mereka berdua pun berangkat ke kampus naik harimau putih itu. Mending naik mobil anjir, batin Zowen. Tak lama kemudian mereka berdua pun sampai. Setelah mengecek pas kode, mereka pun diizinkan masuk oleh petugas. Lalu kita dijelaskan kalau kota Luoyang itu dulunya adalah ibu kota dari 13 negara. Dan gara-gara badai dimensional, keseluruhan wilayah tenggelam dan kota Luoyang terhubung dengan sebuah tempat tidak dikenal di bawah tanah. Tempat itu dikenal dengan nama Kota Buddha Bawah Tanah. Kemudian mereka pun sampai. Di sana banyak mahasiswa yang sedang berkumpul. Ada yang barter, ada yang jualan, ada yang nyari tim, pokoknya banyak. Benarkah ini zona dimensional? Kok banyak yang buka bazar di sini? Ucap Zowen. Lalu Lee Suwan menjelaskan pada Zowen kalau bagian pintu masuk sudah dibereskan sama pihak militer. Jadi aman buat para mahasiswa. Cuman barang-barang yang dijual sama mereka nggak terlalu bagus, imbuh Lee Suwan. Setelah itu mereka sampai di bagian dalam zona dimensional. Lalu Zowen merasa seperti menginjak sesuatu. Ternyata terdapat simbol yang sama seperti waktu di kota tua Guide. Dia pun langsung memfotonya dan muncullah dungeon baru di HP saktinya. Ngapain foto-foto? Ayo ikuti aku, ucap Lee Suwan. Mereka pun lanjut dan akhirnya sampai ke sebuah danau. Lalu ada tumbuhan teratai Buddha di sana. Lee Suwan menjelaskan kalau teratai itu memiliki wujud bis pendamping berupa hati. Itu sulit buat diambil. Kenapa nggak ada yang tumbuh di dekat tepi sih? Ujar Lee Suwan. Kenapa nggak berenang aja ke sana? Tanya Zowen. Kalau mau mati, ya silahkan, jawab Lee Suwan. Lalu diketahui kalau air di kolam ini bisa melarutkan kulit dan daging. Jadi makhluk hidup auto jadi skeleton kalau nyemplung ke sana. Lee Suwan beranggapan kalau terbang adalah salah satu solusi untuk mengambilnya. Tiba-tiba, wush, ada yang melewati mereka berdua. Terlihat seorang mahasiswa yang menggunakan bis pendamping tipe sayap. Dia datang untuk mengambil tumbuhan teratai juga. Bunga teratai menembakkan cahaya merah. Mahasiswa bersayap membalas dengan skill Breaking Moon Slash dan berhasil membelahnya. Zowen sedikit takjub dengan skill barusan. Lee Suwan menambahi kalau keluarga Luo terkenal dengan ilmu pedangnya yang hebat. Dan di antara para ahli di keluarga Luo Suwan itu masih nggak ada apa-apanya. Sayapnya keren banget anjir. Aku harus punya yang kayak gitu. Kalau nggak punya, gengsi dong, batin Lee Suwan. Lalu Zowen mengajak Lee Suwan untuk farming makhluk dimensional di tempat lain. Lee Suwan bilang kalau wilayah ini sangat aneh. Tentara juga bilang kalau tempat ini adalah wilayah nggak dikenal yang berbahaya. Apa maksudmu? Tanya Zowen.
Lalu Lisuan menunjukkan kalau terdapat zona di mana para tentara tiba-tiba mati sendiri. Dan anehnya mereka semua mati akibat gagal organ. Untuk keamanan, kita nggak boleh barbar, ucap Lisuan. Tiba-tiba di danau muncul sebuah monster teratai yang bentukannya sangat aneh. Monster macam apa itu? Batin mereka berdua. Lalu monster itu menembakkan sebuah sinar laser, dan tembakan dari monster itu mengenai sayap dari Luo Xuan. Bis miliknya yang berwujud Pegasus diserang lagi dengan laser merah yang membuatnya langsung jadi skeleton kuda. Luo Xuan pun terjatuh. Hal ini membuat Zhou dan Lisuan panik. Ternyata Luo Xuan masih bisa berpijak di daun teratai. Lisuan beranggapan kalau teknik milik Luo Xuan adalah teknik peringan tubuh. "Kau ini ngapain, Tong?" tanya Lisuan pada Zhou. Zhou memasukkan tangannya yang sudah dilindungi sama sarung tangan semutnya, dan tidak terjadi apa-apa. "Air ini mungkin berbahaya kalau langsung kena kulit," batin Zhou. Zhou pun berencana untuk menyelamatkan Luo Xuan. Saat kehabisan pijakan, Luo Xuan diserang dengan laser merah. Tiba-tiba semut premannya Zhou muncul dari dalam air. Dikira menyerangnya, ternyata semut preman justru melindunginya dari serangan laser. Serangan itu nggak ngefek apa-apa ke semut preman. "Cepat balik ke sini!" teriak Zhou. Semut preman pun langsung balik ke Zhou. Para monster teratai tidak tinggal diam. Mereka menembaki semut preman dengan barbar. Untungnya semut preman berhasil ke tepi tanpa luka fatal. "Jadi ini bis pendampingmu ya?" ucap Luo Xuan sambil turun dari semut preman. "Siapa namamu?" tanya Luo Xuan. "Aku Zhou, MC di manhwa ini," ucap Zhou. "Aku Luo Xuan. Cuman karakter sampingan sih. Tapi aku berjanji akan membalas kebaikanmu," kata Luo Xuan. Kemudian dia pun pergi meninggalkan mereka berdua. "Apa-apaan monster pendampingmu itu? Dia kebal terhadap air kolam dan mampu menahan sinar laser dari monster aneh itu," ucap Lisuan. "Kenalin, semut preman nih bos," kata Zhou. Lalu Lisuan menyarankan agar menggunakan semut preman ini untuk mengalahkan monster teratai aneh itu. "Pasti monster itu ngedrop sesuatu yang bagus," tambah Lisuan. Zhou berpikir kalau monster teratai aneh itu pasti makhluk tingkat legend. Karena semut preman adalah makhluk tingkat mortal, dia tidak mau ambil resiko. Dan karena bukan di dalam game, mungkin semut premannya bisa mokat beneran. Zhou pun langsung menarik kembali semut premannya. "Lah, padahal kalau bisa membunuhnya, mungkin kita akan dapat sesuatu yang bagus," ucap Lisuan. "Aku sayang sama semut premanku. Aku nggak mau dia kenapa-napa," ujar Zhou dengan nada serius. "Ojo nesu-nesu," ucap Lisuan. Di rumah, Lisuan mengeluh karena nggak dapat apa-apa. Ditambah besok pasti orang-orang akan tahu tentang keberadaan monster teratai itu. "Mungkin ada orang yang mengalahkannya sebelum kita," ucap Lisuan. Tapi Zhou tidak mendengarkan keluhan Lisuan, dan dia justru minta peta kota Buddha padanya. Lisuan pun memberikannya. Lalu di kamar, Zhou pun langsung login ke dalam dungeon kota Buddha. "Mana si monster teratai aneh itu?" batin Zhou. Bodoh amat dengan hal itu, dia akan mengeksplor wilayah ini bersama dengan semut preman kesayangannya. Lalu di kota Buddha versi dunia nyata, ada sekelompok mahasiswa yang datang untuk mencari monster teratai aneh itu. Dengan bis pendamping tingkat legend Golden Eagle, pria senja berkacamata ini yakin kalau akan bisa mengalahkan monster teratai aneh ini.
Di dalam game, Zowen dengan mudah membantai monster teratai biasa. Semut preman kesayangan Zowen juga tak mau kalah. Dia juga ikut membantai monster bunga teratai. Setelah membantai banyak monster, akhirnya ngedrop juga sebuah kristal skill. Zowen berpikir, skill apa yang akan dia peroleh? Mungkinkah sebuah skill yang membuatku bisa menembakkan laser dari mata kayak Superman? Batin Zowen. Lalu Zowen menyerapnya. Rasanya hangat, tidak seperti saat dia mendapatkan Divine Magnifice. Kemudian muncul notifikasi sebuah skill, yaitu skill meditasi tingkat 7. Jenis kemampuan untuk ngebuff ya, kata Zowen. Ayo kita cari tahu efeknya. Zowen pun mengaktifkan skill meditasinya. Zowen tidak merasakan apa-apa kecuali rasa hangat. Apa ini cuma skill penghangat buat musim dingin ya? Batin Zowen. Lalu di dalam game tiba-tiba duar. Laser merah mengarah ke arah Zowen. Dia cukup terkejut. Untungnya semut preman berhasil melindunginya. Monster teratai aneh itu ternyata bos monster bernama Bloodstrip Buddha Heart Lotus. Karena namanya panjang banget, kita sebut saja dia Blood Lotus. Zowen pun menyuruh semut premannya untuk maju. Ayo kita tunjukkan kehebatan kita, teriak Zowen. Semut preman melompat. Blood Lotus mengeluarkan sinar lasernya. Tidak hanya satu, tapi 3 sinar laser sekaligus. Dan duar. Semut preman berhasil menahannya. Terlihat Blood Lotus mulai menyelam ke dalam air. Tidak membiarkannya kabur begitu saja, Zowen menyuruh semut premannya untuk menyerang. Tiba-tiba Blood Lotus mangap. Dan hap! Semut preman kesayangan kita pun langsung mokat dimakan Blood Lotus. Anjir, kena tipu cowok, batin Zowen. Tanpa semut preman, mustahil bisa ke sana. Lalu Zowen teringat dengan perkataan Li Xuan kalau ada wilayah terlarang. Zowen pun memutuskan untuk pergi ke sana. Tempat yang tenang, bahkan gak ada seekor monster pun, batin Zowen. Akhirnya Zowen sampai ke depan gerbang zona terlarang. Terlihat sebuah kuil Buddha kecil. Dan saat Zowen mau masuk, tiba-tiba peletaf. Muncul tulisan game over di HP saktinya. Lah kok mati anjir, batin Zowen. Zowen pun mencobanya lagi. Dan saat menuruni tangga, peletaf. Hasilnya tetap sama. Mungkin karakter gameku juga mengalami gagal organ kayak tentara militer. Gak usah dipikirin, bikin pusing aja. Mending turu, ujar Zowen. Pagi harinya terlihat Li Xuan yang kegirangan. Sambil sikat gigi, Zowen bertanya, "Kenapa kau kegirangan kayak gitu?" Li Xuan bilang, kalau tadi malam ada seorang senior yang membawa Beast Legend Golden Eagle untuk mengalahkan Blood Lotus. Tapi malah seluruh bulunya terbakar habis dan jadi elang gundul. Kocak bet anjir. Untung gak jadi ngelawan tuh makhluk. Kalau enggak, kita berdua pasti udah jadi bahan tertawaan, batin Zowen. Karena beritanya viral di forum akademi, maka mulai hari ini akan ada banyak mahasiswa yang akan mencoba untuk mengalahkannya. Lalu Zowen bertanya, kok militer nggak ngelakuin apa-apa? Ya jelas enggak. Meskipun Blood Lotus itu kuat, pasti ada mahasiswa yang bisa mengalahkannya, jawab Li Xuan. Kemudian kita dijelaskan kalau secara gamblang pihak federasi menetapkan bahwa militer tidak boleh ikut campur tangan, kecuali dalam keadaan tertentu. Barulah pihak militer akan turun tangan. Itu adalah sebuah cara untuk memberikan kesempatan pada generasi yang lebih muda.
Setelah itu di depan rumah ada yang ngetok pintu. Li Xuan pun pergi membukanya. Tiba-tiba ayah Zhou Wen telepon. Lalu si ayah bilang kalau ibu tirinya Zhou Wen, Ouyang Lan, ingin bertemu Zhou Wen dan mengajaknya untuk makan bareng. Zhou Wen pun menolaknya. Tapi tiba-tiba Li Xuan berteriak kalau Zhou Wen ada tamu. Zhou Wen pun datang. Di telepon ayah membujuknya dan bilang kalau Jing An mau menjemputnya. Zhou Wen keheranan, kok Jing An mau sih sampai menjemputnya? Dia bahkan berangkat pagi-pagi buta, imbuh si ayah. Zhou Wen pun punya firasat buruk. Pasti tamunya si Jing An, batinnya. Lu adalah tenan, ujar Zhou Wen. Ternyata orang yang menikahi Ouyang Lan itu bapakmu toh, ucap Li Xuan. Iya betul. Lalu dia menegaskan kalau dirinya nggak ada urusan sama keluargaan. Jing An cemberut mendengar hal itu. Setelah itu dia mengajak Zhou Wen pergi. Sialan, batin Zhou Wen. Karena tidak bisa menolak ajakan dari adik tirinya, Zhou Wen pun pamit ke Li Xuan. Hati-hati bro, ucap Li Xuan. Lalu saat berjalan keluar, Jing An berkata, kau nggak mengkultivasi ilmu menembak matahari ya? Kau bilang kalau ini dari ayahku, tapi dia bilang enggak tuh, ucap Zhou Wen. Jadi kamu pikir itu palsu, ujar Jing An dengan nada ngambek. Syukurlah kau nggak mengkultivasinya. Padahal aku ingin kau terluka karena mengkultivasi teknik itu, kata Jing An. Dasar tukang ngambek. Lagian aku sudah berlatih teknik sutra immortal. Aku tidak mau mempelajari teknik kultivasi yang lain, batin Zhou Wen. Ngapain bengong? Cepat masuk mobil, ujar Jing An. Lalu dari kejauhan ada orang misterius yang diduga intel sedang mengamati mereka berdua. Lalu kita diperlihatkan dua agen pemerintah federal. Mereka sudah mendapatkan datanya Zhou Wen. Cewek berambut merah bilang kalau sekarang Zhou Wen ada di Luoyang. Jadi wajar jika mereka nggak menemukannya di wilayah Guide. Lalu si cewek menjelaskan penemuannya yang menarik, yaitu ayah Zhou Wen yang bernama Zhou Lingfeng adalah pria yang menikahi Ouyang Lan. Si pria kacamata terkejut. Bagaimana bisa seorang Ouyang Lan menyukai seseorang seperti Zhou Lingfeng? Lalu dia menyinggung keberadaan orang-orang misterius yang belum kita ketahui. Si cewek bilang kalau Zhou Lingfeng itu sudah mencapai tingkat legend beberapa tahun yang lalu. Dan karena terlalu tua, jadi mustahil kalau dia bagian dari kelompok misterius itu. Masih masuk akal kok kalau Ouyang Lan menyukainya, imbuh si cewek. Ya tidak mungkin seperti itu, kata si kacamata. Lalu dia menjelaskan kalau dulu keluargaan pernah berada dalam kekacauan ketika master mereka meninggal. Banyak para ahli yang menginginkan harta kekayaan mereka. Dan saat itu, Han Tianzhuo masih berumur 13 tahun. Menurutmu kenapa tidak ada seorang pun yang bisa mengambil harta mereka? Itu karena Ouyang Lan. Dan mana mungkin orang sepertinya mau menikahi seseorang yang tidak kompeten, ujar si kacamata. Lalu si kacamata menyuruh si cewek rambut merah untuk membawa Zhou Wen padanya. Dan dia menegaskan kalau keluargaan tidak boleh sampai tahu tentang hal ini. Setelah itu Zhou Wen sampai di kediaman keluargaan. Dalam hati dia berkata, anjir, rumahnya Li Xuan gak ada apa-apanya cuk. Di depan Zhou Wen pun disapa oleh ayah dan ibu tirinya. Terlihat kalau Ouyang Lan sangat ingin bertemu dengan Zhou Wen. Di dalam rumah terlihat makanan-makanan mewah yang jarang dimakan Zhou Wen. Lalu Ouyang Lan menyuruh Zhou Wen buat nyobain makanan olahan lobster kesukaan Jing An. Karena tamunya hari ini Zhou Wen,
Maka menu lobster ini buat Zowen ya, ucap Ouyang Lan. Biarin aja, salahnya sendiri karena membulimu, bisik Ouyang Lan. Enak banget, batin Zowen. Kukira sifatnya nggak beda jauh sama anaknya. Ternyata beda jauh coy, batinnya. Lalu malamnya saat Zowen mau pulang, Ouyang Lan menawarkan Zowen untuk tinggal di sana bersamanya. Tapi dia menolak karena harus tinggal di kampus saat perkuliahan dimulai. Dan sekarang Zowen sedang tinggal dengan Lee Suwan. Lalu Ouyang Lan memberikan kartu. Ternyata itu adalah kartu akses asrama tunggal di Universitas Sunset. Ling Feng cerita kalau kamu suka tinggal sendirian. Jadi aku sudah menyiapkan ini buat kamu. Tolong diterima ya, ucap Ouyang Lan. Dari mana ayah tahu kalau aku butuh asrama tunggal? Batin Zowen. Terima kasih Nyonya, ucap Zowen sambil menerima kartu itu. Nyonya, kau itu sudah jadi anakku, bukan pembantuku. Panggil saja aku Mamah Lan, kata Ouyang Lan. Oke, terima kasih Mamah Lan, ucap Zowen. Dan chapter pun ditutup sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai di sini. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.